الفاتحة بنية القبول وتمام كل سوء والمأمول وعلى نية أن الله تعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ثم إلى الرحم شيخنا ومعلمنا في الدين ومؤلف هذا الكتاب أن الله تعالى إذا غشاهم برحمة والمغفرة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم على سيدنا محمد الفاتح به حق قدره ومقداره العظيم علينا بمعرفة العلم وسهل لنا أبواب فضلك وبالإسلام دينا لا إله إلا أنت bacaannya wa an la yataqaddam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وفي السند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع لنا به وببركات علومه وفقه في الدارين آمين. قال رضي الله عنه وألا يتقدم عليه di antara syarat-syarat sholat jenazah di samping yang disebutkan kemarin terdahulu sucinya si mayit, syaratnya untuk disolatkan harus dalam keadaan suci sudah dimandikan. Jadi di antara syarat-syarat sholat jenazah, mayit itu sudah dimandikan terlebih dahulu. Yang kedua, la yataqaddama alaihi al-maiti. An la yataqaddama al-musalli alaihi al-maiti. Orang yang sholat posisinya tidak boleh maju mendahului atas mayit. Jadi orang yang sholat itu posisinya jangan lebih maju daripada si mayit jenazah. Seakan-akan posisinya mayit itu seperti imam dengan makmum. Makmum tidak boleh posisinya melebihi daripada imam. Begitu pula sholat jenazah. Jangankan si makmum, si imam saja tidak boleh posisinya lebih maju daripada jenazah tersebut. In kana hadiran, kalau jenazahnya mayitnya hadir, ada di depan mata. Walau fi qabrin, meskipun di kuburan, sholat di atas kuburan, tidak boleh mendahuluinya. Posisinya di belakang. Amal mayyitul ghaibu fala yadurru fihi qaunuhu wara'al musalli. Adapun mayit yang gaib, maka tidak mengapa keberadaannya itu di belakang orang yang sholat. Kalau sholat jenazah gaib itu tidak diharuskan posisinya di depan orang yang sholat. Macam sholatin jenazah mayitnya berada di Surabaya. Kan dengan posisi Surabaya dengan posisi Jakarta kan lebih maju dari yang di Jakarta. Kan gitu. Ya. Nah, apakah ini harus posisinya di depan orang yang sholat? Enggak. Ya, posisinya tidak harus di depan orang yang sholat. Ya, boleh dari belakang boleh. Sebab kalau sholat gaib posisinya harus di depan orang yang sholat, ya sama aja bohong. Ya, berarti harus ke Surabaya dulu ke sono. Ya mendingan langsung aja ke kuburannya daripada
harus lebih di depan daripada mayit tersebut. Ya. Jadi tidak harus, kecuali kalau gaib bebas. Kalau sholat gaib bebas. Mau di depan kayak mau di belakang, mau di samping, nggak masalah. Wa yusanu ja'lu sufufihim salasatan fa aksara. Sunnah membikin sab barisan makmum 3 atau lebih. Sunnah kalau sholat jenazah mayitnya dibikin 3 saf. Kalau yang sholatnya ada 6. Sholatnya ada 6 maka 2, 2, 2. Jadi kalau yang sholat ada 6 dibikin 3 saf, ya. Lil khabari sahih, karena ada hadis yang sahih, man shalla alaihi salatun salah satu sufufin faqad aujaba ayghfira lahu. Siapa yang telah mensolatkan atas mayit oleh 3 saf, maka sungguh wajib yakni mayit tersebut diampuni. Jadi kalau ada 3 saf aja itu akan menguntungkan mayit. Nah, maka pasti akan diampunkan dosa-dosanya. Wala yundabu takhiruha li ziyadatil musallin illa liwaliyin. Tidak sunnah menunda sholat hanya karena ingin bertambahnya orang yang menyolatkan. Illa liwaliyin, kecuali walinya. Orang yang telah jenazah yang telah siap untuk disolatkan tidak disunnahkan menunda hanya karena biar yang mensolatkannya lebih banyak. Itu enggak sunnah. Ini baru satu pendapat, nanti ada beda. Jadi kalau sekiranya orang sudah cukup, tapi masih ada lagi jamaah yang akan mensolatkan, tungguin dulu dah, masih ada lagi yang mau datang nih. Nah, itu enggak sunnah ditungguin. Enggak sunnah ditunda. Karena sholat jenazah sigrah. Ya. Supaya biar nambah orang yang sholatnya. Nah, itu enggak sunnah. Yang hanya disunahkan kalau walinya. Jenazah yang mayit, jenazah ini punya orang tua. Maka bapaknya yang mensolatkan. Atau jenazah ini punya anak, maka anaknya yang akan menjadi imam. Nah, itu boleh. Tunggu dulu dah. Anaknya belum sampai. Nanti dia yang akan mengimamkannya. Ya udah tungguin. Itu boleh. Boleh. Iya. Sendiri boleh.
Sholat gaib atau sholat di atas kuburan, syaratnya yang di kuburan itu ya meninggalnya lebih dahulu daripada orang yang mensolatkan. Maksudnya, jadi orang yang mensolatkannya terhadap mayit yang ada di dalam kubur, ya, itu mengalami masa di mana orang tersebut dikuburin. Ya. Kalau belum ngalamin ketika mayit itu dikuburin, dia belum lahir, itu tidak bisa disolatin. Baik di atas kuburan ataupun gaibnya. Karena dia belum ngalamin. Kayak kita mensolatkan orang-orang tua kita yang sudah meninggal, yang memang meninggalnya itu kita belum lahir. Nah, itu nggak perlu. Saya mau sholatin nggak perlu. Yang bisa menyolatkan ketika dia dikuburin, dia ada. Nah, itu bisa. Ya nggak ada masalah. Ya syaratnya tadi itu. Syarat tadi. Yang penting dikuburin dia sudah ada. Apa? Walatakum ala qabri. Itu aneh lihat dulu arahan ayat tersebut nanti nggak bawa HP. Jadi kalau masalah bunyi ayat tersebut nanti dilihat dulu arahannya. Itu maksudnya kemana dulu itu ayat. Ya. Kalau secara makna jangan kamu berdiri di atas kuburan. Tapi dilihat dulu maksud arah itu kemana. Dan itu bukan suatu ayat yang memang terarah secara fokus pada mensolatkan di atas kuburan. Nah, nanti kita lihat dulu. Waqtara ba'dil muhaqqiqin annahu idza lam yukhsha taghayyuruhu yambaghi intizaruhu mi'atan au arba'ina rujiya huduruhum qariban lil hadisi. Sebagian ulama tahqiq memilih bahwasanya apabila tidak dikhawatirkan berubahnya mayit, maka sebaiknya ditunggu orang yang akan mensolatkan jenazah sampai 100 atau 40 yang rujia diharapkan kedatangan mereka dalam waktu yang dekat lil hadisi karena memang ada hadisnya. Sebagian pendapat menyatakan tadi yang awal tidak disunahkan menunda pelaksanaan sholat karena menunggu orang yang mensolatkan supaya banyak. Itu nggak sunnah. Tapi di satu sisi ulama tahqiq sebagian mengatakan kalau memang tidak dikhawatirkan akan berubah bau pada mayit tersebut, maka boleh saja menunda mensolatkannya karena mengharapkan akan datangnya orang-orang yang mensolatkan jenazah hingga sampai 100 atau 40. Karena memang ada hadisnya. Ya. Nah, itu boleh.
Jadi tujuannya itu karena contohnya akan mensolatkan jenazah sudah nyebar undangan. Nyebar undangan Cipinang Lontar RW 11 ya sama Cipinang Jaya. Jamaah sudah kumpul datang. Cuman undangan dari Cipinang Jaya belum datang. Tuh ya. Dari Cipinang Besar belum datang. Dan jumlahnya itu memang belum banyak. Nah, itu boleh. Ya, boleh tuh. Udah tunggu dulu, udah tunggu. Ya, ini ada ngebel, ini ada yang mau ikut nyolatin juga. Diminta ditungguin. Ya udah tungguin. Ya, tungguin. Wa fi muslimin dalam hadis Muslim, ma min muslimin yusalli alaihi ummatun minal muslimina yablughuna mi'atan kulluhum yashfa'una lahu illa syufi'u fihi. Karena ada hadis tidaklah seorang muslim yang satu umat mensolatkannya yang mencapai 100 semuanya berhak memintakan tolong untuk mayit itu. Illa syufi'u fi, melainkan mereka diberikan kuasa untuk memintakan tolong syafaat buat mayit. Jadi kata Nabi itu tuh, kalau ada 100 orang semuanya berhak memintakan syafaat untuk mayit. Ya Allah, ampunilah. Nah, itu berhak. Illa syufi'u fi. Malah justru Allah akan memberikan karena permohonannya orang-orang tersebut untuk diberikan bantuan mayit ada keringanan. Itu dikasih Allah. Kalau jumlahnya sampai 100. Jadi kalau makmumnya ada 100 itu besar keuntungannya buat mayit. Besar. Makanya kalau masih bisa ada jamaah, undang dah. Kalau masih ada harapan untuk bisa ini, banyak undangan. Ya, biar pada datang orang. Kenapa? Karena jumlah ini memiliki pengaruh di mana akan selalu mendapatkan ampunan buat si mayit itu. Walau sulliya alaihi fahadara man lam yusalli nudiba lahu salatu alaihi wa taqa'u fardan fayanwihi fayusabu sawabuhu. Walau sulliya alal mayit, seandainya mayit itu disolatkan, maka hadirlah orang yang belum mensolatkan. Jadi seandainya sulliya alaih, mayit jenazah sudah disolatin, datanglah orang yang belum menyolatkan. Nudiba lahu salatu alaih, maka hukumnya sunnah orang itu mensolatkannya. Jadi kalau sudah sampai, tahu mayit sudah selesai, ya. Sunnah dia mensolatkan. Wa taqa'u fardan, dan menjadi fardu kifayah hukum. Fayanwi, maka dia niatkan fardu. Wa yusabu sawabuhu, dan disunahkan dan diberi pahala atasnya. Jadi kalau yang mensolatkan jenazah tidak hadir, ya,
orang jenazah sudah disolatin, lalu datang orang yang baru akan menyolatkan sunnah, tetap solatin. Dan hukumnya bagi dia fardu kifayah. Dan dia akan mendapatkan pahala. Ba'da dafni, dia bakal mendapatkan pahala. Yusabu sawabu. Itu ya. Wal afdalu lahu fi'luha ba'da dafni lil ittiba'i. Yang paling utama baginya mengerjakannya itu setelah dikuburin. Jadi yang bagus kalau yang datangnya telat itu nyolatinya setelah dikuburin, yang bagus. Kalau kuburnya dekat. Nah, kalau kuburan yang pakai dibawa ke Jawa, ya udah sholatin situ. Jadi wal afdalu fi'lu ba'da sunnah setelah kubur di sholatin. Wala yundabu liman shallaha wala munfaridan i'adatuha ma'a jamaatin. Tidak sunnah bagi orang yang telah mensalatkan jenazah meskipun sendiri mengulangnya bersama jamaah. Orang sudah mensalatkan. Lalu ada orang lagi mau mensalatkan, yang sudah mensalatkan tidak disunahkan ikut menyolatkan lagi. Enggak sunnah. Jadi ngulang lagi sholatnya, nggak sunnah. Kan ada tuh orang disolatin bareng-bareng, selesai gantian lagi, selesai gantian lagi. Karena tamu bergantian datang mensolatkan, nah itu tuh. Nah itu yang sudah nyolatin jangan ikutin lagi. Jadi yang namanya nyolatin jenazah tidak harus di masjid. Tidak harus di masjid. Di rumahnya juga. Kalau sekiranya tamu banyak, ya, udah dia sholatin dulu. Enggak apa? Sholat jenazah. Oh iya, enggak. Fa in a'adaha waqa'at naflan. Kalau dia ngulang lagi itu jadinya sunnah. Jadinya sunnah. Wa qala ba'duhum al-i'adatu khilaful aula. Sebagian ulama berkata i'adah itu khilaful aula. Jadi mengulang sholat jenazah itu khilaful aula. Menyalahi yang lebih utama. Baiknya kalau jenazah sudah disolatin, maka orang yang mensolatkan jangan mengulang kembali. Kecuali kalau orang yang baru. Orang yang baru.
lain orang. Ini kelompok ini sudah nyolatin. Nah, maka datang lagi. Kayak dulu Allah yarham Maulid Syarif Hazami, nah itu saya lihat di rumahnya orang pada datang tamu berbondong-bondong. Nah, itu di rumahnya disolatin. Entar udah kelar keluar pulang. Terjaman datang lagi nyolatin begitu. Nah itu lain orang. Nanti pas udah waktunya ketika zuhur baru di masjid dibawa. Nah itu banyak orang nyolatin. Nah itu orangnya lain lagi orangnya. Jadi yang sudah nyolatin tadi nggak perlu ngulang lagi. Lain. Sama juga dulu Maulid Zayadi. Maulid Zayadi disolatin. Jamaah udah penuh. Solatin. Enggak lama Habib Abdurrahman datang sama rombongan nyolatin dulu. Tuh. Jadi kelar baru disolatin. Nah, itu nggak masalah karena lain orang. Kalau orang yang sama jangan menyolatkan lagi. Wa tasihhu sholatu ala mayyitin ghaibin an baladin bi an yakunal mayyitu bi mahallin ba'idin anil baladi bi haitsu la yunsabu ilaihi urfan akhzal min qauli Zarkashi. Dan sah melakukan sholat mayit yang gaib dari negeri. Bi an yakunal mayit di mana mayit itu di tempat yang jauh dari negerinya sehingga tidak dinisbahkan kepadanya secara urut. Kalau mau mensolatkan jenazah, jenazahnya tidak ada, jenazahnya jauh, namanya solat ghaib. Sholli ala man ghaba alaihi. Ya. Atau usolli ala mayyitil ghaib. Ya. Nah. Mayit mensolatkan jenazah gaib itu syaratnya mayitnya di tempat yang jauh. Mayitnya di tempat yang jauh. Kalau mayitnya di RW 11, kita sholat gaib aja, ya kagak bisa. Ya bukannya sholat gaib, ente emang males namanya. Ya jadi harus didatengin, Kalau jauh baru, jauhnya mana? Ya ukuran jarak kosor, jaraknya. Kalau di Cirebon, boleh tuh sholat gaib. Tapi kalau masih di daerah Jakarta, itu nggak bisa sholat gaib. Harus datengin kuburannya. Kenapa in akhzan min qauli Zarkashi? Karena mengambil dasar dari pernyataan Syekh Zarkashi. Apa yang beliau katakan? Inna kharijas suril qaribi minhu kadakhilihi. Ya. Sungguh yang keluar wilayah yang dekat sama seperti di dalam. Jadi kalau wilayah yang dekat sama saja menyolatkan di dalam. Jadi kalau yang jauh baru bisa mensolatkan jenazah secara gaib. Tapi kalau yang keluar batas tapi dekat, keluar wilayah tapi dekat, nah itu sama saja seperti sholat di dalam. La ala ghaibin an majlisihi fiha wa in kaburat.
tidak bisa mensolatkan gaib dari majlisnya di tempatnya meskipun besar, walaupun wilayahnya besar, nah, itu nggak bisa tuh sholat gaib ada di wilayah itu. Na'am lau ta'azzara al-huduru laha binahwi habsin aw maradin jazat hina izin al-aula. Boleh kalau uzur hadirnya karena ditahan atau sakit, maka boleh ketika itu. Kalau kita lagi di penjara, nggak bisa kemana-mana, mau sholatin jenazah, nah boleh tuh sholat gaib. Karena nggak bisa kemana-mana. Kayak Habib Rizik waktu meninggalnya Habib Ali, nah itu kan sudah ditahan. Nah itu bisa ngelatin jenazah secara gaib. Kenapa? Karena nggak bisa kemana-mana. Atau sakit, nah boleh. Wah si pulau meninggal ya, pengen nyolatin lagi sakit, nah sholat gaib di rumahnya boleh. Ya, ada pengecualian. Tsumma qala wa tasyu ala hadir matulin wallahu a'lam. Alhamdulillah. Bacanya wa minal muhlikat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal muhlikatil azimati hubbud dunya wa iradatuha. Di antara yang membinasakan yang besar ya, adalah hubbud dunya, cinta kepada dunia. Jadi hal-hal yang dapat membinasakan diri seseorang ketika ada hubbud dunya yang berlebihan. Kalau dia cinta dunia yang berlebihan, ya, nah itu bakal binasa. Bakal binasa kalau cinta pada dunia. Wa iradatuha, dan menginginkannya, ingin banget. Ingin banget. Wa syiddatul hirsi 'alaiha, sangat ingin, tamak
atasnya. Wa rughbatu fiha, dan gemar sekali. Jadi itu membinasakan tuh. Kalau dia punya rasa cinta kepada dunia, punya keinginan untuk kepada dunia, bahkan sangat tamak dan gemar sekali pada dunia, itu bakal binasa. Jadi dengan dunia kita jangan terlaluan. Jangan terlalu sama dunia. Bagaimana bentuk jangan terlalunya sama dunia? Yaitu sampai mengabaikan urusan-urusan akhirat kita. Urusan-urusan akhirat banyak diabaikan hanya karena mementingkan kesibukan duniawi kita. Nah, itu tandanya dia lebih cinta. Orang kalau memang cinta, tidak cinta kepada dunia, maka ada yang ia cintai selain dunia. Apa? Akhirat. Jadi kalau dia cinta, fokus. Mau yang mana nih mau cinta? Mau cinta akhirat atau mau cinta dunia? Kan gitu. Kalau mau cinta dunia, binasa. Tapi kalau kau mau cinta akhirat, kau nggak binasa. Gitu. Walaupun, tapi kan pada kenyataannya, ya, kita ini butuh dunia. Nah, ya, butuh itu bukan berarti cinta, kan gitu. Tidak selamanya apa yang dia butuhkan dia cinta. Kita butuh makan, ya. Di antara makanan-makanan itu ada yang kita sukai, ada yang biasa-biasa saja. Tapi ketika nggak ada yang kita sukai, ya, adanya cuma nasi garam, ya udah makan, kan butuh makan. Ada yang cuma ini doang, kan gitu. Adanya cuma kentang doang, ayam kagak ada. Tuh, ya udah, kan Anda butuh. Tapi saya sukanya makan ini. Iya, sekarang mau nyari yang kagak ada, mau kelaparan, kan gitu. Tidak setiap yang kita butuhkan bahwa itu harus cinta. Yang namanya cinta itu adalah mailul qalbi. Ada kecondongan di hati kita kepada sesuatu yang dicintai. Itu ada kecondongan. Nah, disitulah ketika dia condong kepada dunia, benar-benar dia lebih mengutamakan. Biasanya kalau sesuatu yang dicintai pasti akan dibela-bela dan tidak ingin terabaikan, tertinggal, karena dia mencintainya. Orang yang benar-benar cinta kepada dunia, dia akan berupaya meraih dunia dan dia akan mengalahkan yang lain. Tuh. Ya, sebaliknya, kalau dia benar-benar cinta akhirat, dia akan meraih akhirat. Kalaupun ada urusan yang lain, dia akan tinggalkan. Inilah yang saya cintai, kan begitu. Ya. Jadi cinta pada dunia, menginginkannya, tamak kepadanya, gemar padanya. Wa hubbul jah wal mali, cinta dengan pangkat, cinta dengan harta. Wa kasratul hirsi 'alaiha, banyak sekali tamaknya kepada dunia. Wa iradatuha, dan punya keinginan, wa ishtadda hirsuhu 'alaiha, dan sangat tamak kepadanya. Wa azumat rughbatuhu fiha, dan besar keinginannya. Faqad ta'arada bidzalika li khatarin 'azimin wa wa'idin minallahi syadidin. Maka sungguh ia telah mendatangi, ya, lintasan bahaya yang besar dan ancaman yang berat dari Allah Ta'ala. Tuh. Jadi kalau orang
Hanya pelengkap ya. Pelengkap. Wa hubbul jahi wal mali wa kasratul hirsi 'alaiha wasyuhu wal bukhlu fajami'u hadzal mazkurati min sifatil muhlikati wal akhlaqil mazmumati. Jadi orang yang cinta kepada jabatan, cinta kepada harta, banyak tamak kepada keduanya, wasyuhu pelit, wal bukhul pelit juga, fajami'u hadzal mazkurati maka kesemuanya ini minas sifatil muhlikati merupakan sifat-sifat yang akan membinasakan kita, wal akhlaqil mazmumati dan akhlak-akhlak yang tercela. Jadi itu sifat-sifat yang bakal membinasakan kalau kita lebih cinta kepada dunia, berlebih-lebihan, tamak, pelit apalagi, itu diantaranya akan menghantarkan pada kebinasaan. Wa man ahabba dunya wa aradaha washtadda hirsahu 'alaiha wa 'azumat rughbatuhu fiha faqad ta'arrada bidzalika li khatarin 'azimin wa wa'idin minallahi syadidin. Dan siapa yang mencintai dunia dan menginginkannya dan sangat tamak kepadanya dan besar semangatnya kepada dunia, faqad ta'arada bidzalika, sungguh ia telah mendatangi bagi perkara-perkara yang membahayakan, wa wa'idin dan ancaman yang berat dari Allah Ta'ala. Orang yang coba-coba ingin, ya, kayaknya saya lebih menyukai kehidupan begini. Saya lebih menyukai dengan kehidupan yang seperti ini. Ya, seperti ini. Dia lebih sudah mulai mendikte dalam kehidupannya. Sudah mulai mendikte kehidupannya. Saya sangat suka. Saya akan raih, saya akan usahakan. Saya akan usahakan. Saya akan bangun rumah seperti istana. Saya sudah punya, saya akan cari duit untuk membangunnya seperti itu. Nah, kenapa? Dia ngeliat, saya ngeliat rumah begini, gini. Dia upayakan kayak gitu. Sampai ninggalin urusan akhiratnya, sembahyang kagak, jamaah kagak, baca Quran, sibuk ngurusin itu. Nah, itu tandanya orang sudah mulai cinta dan menginginkannya kepada dunia tersebut. Orang yang begitu tuh, maka dia setelah mendatangi perkara-perkara yang bahaya dan ancaman-ancaman dari Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan kepadanya amal-amalnya di dunia dan mereka tidak dikurangi. Jadi kalau yang menginginkan kehidupan dunia, Allah kasih. Tuh, Allah kasih. Ya. Ingin dunia dan perhiasannya Allah kasih itu. Tapi ingat, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa nar. Mereka itulah orang-orang yang tidak ada bagiannya di akhirat kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Dan sia-sialah apa yang telah mereka perbuat dan batillah apa yang telah mereka lakukan.
Jadi kalau dia menginginkan kehidupan dunia dan berikut perhiasan-perhiasannya sangat dia gemari, maka nanti di akhirat dia tidak ada jatah bagiannya. Karena kau telah mencintai kepada dunia tersebut dan dia akan menjadi sia-sia kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan. Jadi kalau di dalam perkara duniawi ini kita raihlah sekedar yang memang kita butuhkan saja. Raihlah sekedar yang memang kita butuhkan. Ini butuh, ya udah gitu. Tapi saya punya keinginan, gitu ya. Punya keinginan gini. Lihat keinginannya itu dalam rangka apa. Kalau keinginannya untuk menuju akhirat, nggak masalah. Tapi saya pengen ada usaha lagi. Nanti usaha itu saya akan sisihkan buat ini nih. Kalau memang itu akan direalisasikan, silakan. Asalkan satu, jangan sampai gara-gara itu mengabaikan urusan akhirat. Ya. Ada orang betul banget, dia sudah punya pencaharian, dia sudah kerja, tapi pengen buka usaha lagi. Usaha ini, usaha itu, begitu banyak usaha. Ya. Apakah itu dilarang? Ya. Selagi tidak mengabaikan urusan akhiratnya, maka dan dia bisa mengatur, silakan. Tapi kalau sampai mengabaikan urusan akhiratnya, maka itu adalah sesuatu yang dilarang. Dan itu yang dikatakan wa'idun syadid, ancaman yang sangat berat. Kalau umpamanya ini ada orang dia di sana, udah dia nggak perlu capek-capek, ya, udah waktunya ibadah mah dia ibadah terus. Ntar giliran waktunya nagih, gimana? Kalau sekarang zaman udah enak, tinggal buka, ya, HP lihat semuanya program-programnya, oh ya bagus. Dan di situ dalam hal seperti ini dia sedekah mah tetap nggak ada rasa pelit, dia mau berbagi. Nah itu yang begitu, yang seperti itu. Tapi kalau sekiranya itu dia dapat tapi dia bakhil, pelit, dia nggak mau sedekah, ya udah gitu banyak ibadah yang terabaikan. Ah ini yang bahaya yang begitu. Jadi dalam pelajaran ini ketika menyangkut masalah cinta dunia bukan berarti dunia itu tidak boleh kita dapetin, bukan. Ya. Tapi bagaimana kita mampu gak mengatasinya? Kalau kita mampu mengatasinya silakan. Tapi kalau kita tidak bisa mampu mengatasinya hingga mengabaikan akhirat kita, lebih baik jangan. Lebih baik jangan. Buat apa kau lakukan? Nanti bakal sirna semua akhirat kita hanya karena kesibukan kepada dunia kita. Tsumma qala wa qala ta'ala man kana yuridul ajilata wallahu a'lam bis-shawab. Hadirin jamaah, maklumat seperti biasa mengingatkan malam minggu besok acara bulanan kita
seperti biasa ya, waktunya malam minggu besok tanggal 3 tanggal 3 ba'da Isya. Mohon kehadirannya malam minggu untuk kegiatan bulanan yang biasa kita adakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina wa zidna 'ilman nafi'a walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min ahwani rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.